Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu soalnya secara umum umat Islam dalam memahami ajaran agama ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing kelompok tersebut berdasarkan turunan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut. Padahal sumber ajarannya primernya itu sama, yaitu Al-Quran dan hadis. Mungkin gini, itu menurut pendapat saya. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Jadi yang saya ketahui ada 3 jenis Islam di Indonesia, yaitu yang pertama golongan kanan, yaitu Islam Puritan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah Islam moderat, dan yang ketiga adalah Islam golongan kiri, yaitu liberal. Nah, jadi gini, ini tidak, kenapa bisa terjadi 3 perbedaan itu karena atifah, misalnya perasaan. Jadi karena adanya kita manusia dibekali oleh perasaan itu sendiri. Jadi ada memang sumbernya Al-Quran, yaitu primernya itu Al-Quran dan hadis, tapi kita memahaminya itu kan berbeda-beda berdasarkan dipengaruhi oleh kemampuan tekstual kita dan perasaan kita masing-masing. Maka ada 3 golongan tersebut, yaitu golongan ya pertama yaitu adalah liberal, yang kedua yaitu Islam moderat, yang ketiga yaitu adalah Puritan. Islam liberal itu mengabarkan kebebasan, kemudian yang kedua adalah moderat, Islam yang tengah-tengah, kemudian yang ketiga yaitu adalah Islam yang Puritan, untuk mengembalikan seperti apa yang disampaikan Rasulullah. Ya kasarnya itu podopleknya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, untuk mengatasi ketiga ini tidak sebagai analogi seperti ini, kita tidak bisa mengukur kedalaman air itu hanya dengan tubuh kita. Kalau kita orangnya pendek, itu sungai akan terlihat tinggi. Tapi kalau kita dasarnya sendiri adalah orang yang tinggi, kita nyemplung ke sungai, maka sungai yang kata orang pendek itu tinggi akan seperti dangkal. Maka tidak bisa jadikan ukuran sebagai perasaan kita, tidak bisa sebagai ukuran, tapi harus ada ukurannya, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan hadis tadi. Nah, jadi memang tolak ukurnya tidak bisa tentang kalau perasaan dan berdasarkan logika kita dan analisis kita belaka hanya sebagai pemahaman kita. Nanti setiap orang memahaminya akan berbeda-beda. Maka kalau jalan tengahnya yaitu kita tidak boleh berlebihan, karena dalam Islam juga berlebihan itu tidak baik. Tidak boleh berlebih makan, tidak boleh itu. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikan syariat-syariat yang ada. Maka untuk itu Islam moderat lah yang paling relevan, yang paling bisa digunakan, yaitu di tengah-tengahnya, yaitu tidak pro kanan dan tidak pro kiri, tapi memahami Islam. Orang Islam itu juga moderat. Orang Islam itu juga bisa bersesuaikan tempo dan zamannya, seperti itu.